Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Tunda. Jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema kado istimewa untuk orang tua. Masya Allah. Dan kita lanjut lagi nih ya. Ini ada kita coba angkat permasalahan Ustadz. Jadi begini Apa nih. itu? Ketika ada seorang anak mendapatkan rezeki ya, tapi terlalu perhitungan terhadap orang tuanya. Kayak ngasih uang atau mungkin makan seadanya. Karena orang tua itu takut nanti habis kalau dikasih terlalu banyak gitu. Jadi kalau misalnya dikasih secukupnya aja gitu. Nah ini Ustadz nih, jadi sebaiknya bagaimana? Apa cara kita yang namanya memberikan rezeki kepada orang tua? Apakah kalau kita agak sedikit perhitungan kepada orang tua boleh atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya. Makasih banyak Mas Fadil, pertanyaan yang sangat bagus. Brilian, apa? Brilliant. Brilian. Izin Habib, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal buat kita. Kado istimewa buat orang tua. Tema hari ini sangat bagus. Buat orang tua dimanapun berada, makasih banyak tak terhingga. Kami tidak mampu membalas kebaikan orang tua. Ingat, sampai kapanpun anak tidak akan mungkin membalas kebaikan orang tua. Anak hanya sekedar, sekali lagi, sekedar birrul walidain, berbuat baik. Sekalipun dinaikkan haji tiap tahun, dinaikkan umroh tiap bulan, dipuasakan, diberikan segala-galanya, mohon maaf. Tidak akan mungkin bisa terbalas air susu setetes yang pernah kita ambil dari sosok yang namanya ibu. Ingat, cara kita memberikan rezeki kepada orang tua. Apakah harus royal dan apa balasannya jika anak itu perhitungan masalah rezeki kepada orang tua. Tadi sudah digambarkan oleh Habib Abdullah, sosok kalimat yang bagus sekali kita dengarkan. Barang siapa yang memberikan kedudukan orang tua seperti kedudukan seorang raja, maka rezekinya bagikan seorang raja. Tapi kalau dia menjadikan orang tuanya bagikan pelayan, maka yakinlah dia akan mendapatkan rezeki bagikan pelayan. Ingat, membahagiakan orang tua, apa sih pahalanya? Bagaimana itu membahagiakan orang tua? Ingat, ibadah yang paling mulia, yang paling teratas setelah tauhid kepada Allah adalah berbuat baik kepada orang tua. Seorang sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud bertanya, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka amalan yang paling dicintai oleh Allah, salat tepat waktu dan berbuat baik kepada orang tua, jihad fi sabilillah. Makanya ketika dalam hal ini sosok anak berbuat baik kepada orang tua, maka mendapatkan kedudukan ibadah yang tertinggi. Masya Allah, tabarakallah. Maka jangan pernah perhitungan rezeki terhadap orang tua. Jangan pelit-pelit sama orang tua. Ingat, sedekah kepada orang tua itu senilai dengan sedekah ibadah haji. Ongkos ibadah haji. Ketika seorang memandang wajah orang tua, maka mendapatkan pahala haji. Ketika anak itu memberikan uang kepada orang tua, maka uang itu senilai dengan ongkos ibadah haji. Maka pengorbanan yang luar biasa. Mohon maaf, sosok ada orang yang menggendong orang tuanya tawaf. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kata itu belum seberapa. Belum. Hebatnya ibadah, belum bisa. Belum bisa membalas tarikan satu kali napas dari ibunya ketika dia melahirkan. Wow, ingat ya, kasih sayang yang luar biasa tanpa batas dari sosok yang namanya orang tua. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepenggalah. Karena kasih anak terbatas. Ketika dia sudah punya pasangan, beralih kepada pasangannya bercabang 2. Ketika dia sudah punya anak, bercabang 3. Tapi orang tua tidak ada cabang-cabangnya. Itulah orang tua. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana, orang tua saya bilang. Terima kasih banyak orang tua. Maksudnya Ustadz Maulana. Ya, aduh ya Allah ya Rabbi. Orang udah tua, sedih. Orang tua habis ngomong soalnya saya pikir ya kan.
Iya, kita lanjut lagi. Ini Masya Allah ya. Kalau nggak bahas masalah orang tua, berbahagialah buat jamaah yang ada di rumah, yang masih punya orang tua ada di dunia ini ya. Yang masih bisa berbakti melihat langsung kebahagiaan, marahnya, sedihnya, rewelnya. Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi dengan permasalahan yang berikutnya. Ketika ada satu anak ingin berbakti sama orang tuanya tapi terhalang yang namanya jarak. Contoh mungkin kita ambil Bib, mau izin Bib. Mungkin anaknya kerja di Jakarta, orang tuanya tinggal di Makassar gitu loh. Kan nggak bisa langsung berbakti. Kenapa nengok saya sih? Contohnya itu loh. Contohnya ngarahin banget sama saya dan nggak usah. Nah ini bagaimana kita bisa membahagiakan orang tua kita walaupun kita jauh dari mereka. Posisinya mohon izin, tafadhol Bib. Siap, mohon izin Bang Fadli. Sesuai pertanyaannya Ustaz Sesuai tadi tuh tadi. Bib, Iya. video call Bib. Video callan tadi. Nah, kita akan bahas nih. Izin guru Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita adalah kita dilahirkan dari ibu-ibu dan juga ayah-ayah yang mudah-mudahan yang nonton semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang orang tuanya udah meninggal mudah-mudahan kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin. Dijadikan taman pada taman surga. Amin, Amin. ya rabbal alamin. Perlu kita ingat walaupun jarak memisahkan kita, walaupun LDR, bener gak ya? Benar. Long distance relationship. Walaupun LDR. Jangan disuruh ulang ya. Iya. Jangankan ibaratnya kita kadang-kadang ngomong ke pasangan aja LDR, bener gak? Tapi juga ke orang tua, walaupun kita LDRan sama orang tua kita, bakti harus tetap kepada kedua orang tua kita. Alhamdulillah tadi Ustadz Syam nyontohkan salah satu nih di antara cara berbakti kepada orang tua yang jauh. Yang misalnya kita di kota A, kita di Jakarta, orang tua kita di Makassar ataupun di berbagai kota di Indonesia ini, maka sudah seyogyanya kita sering bertanya kabar. Telepon, nanyain kabarnya. Juga kalau ngabarin, kalau bisa jangan ngabarin yang susah-susah. Karena apa? Orang tua kadang udah susah. Kita kabarin yang hal yang buat mereka senang. Alhamdulillah Bu dapat rezeki lagi, alhamdulillah Bu dapat kontrak lagi Bu, alhamdulillah dapat proyek lagi, alhamdulillah mudah-mudahan nih doakan Abah, Umi, mudah-mudahan dari rezeki ini bisa ngumrohkan, bisa ngehajikan, bisa bawa ke tanah suci. Nah ini kasih kabar yang membuat mereka senang, sehingga apa? Sehingga mereka menjadi sehat walafiat. Tapi kalau dengar kita lagi susah, banyak hutang, banyak masalah, banyak problem, bikin orang tua kita makin susah, akhirnya sakit, waliyadzubillahi ta'ala. Nah, kemudian juga di antara hal, kalau kita misalnya jauh nih sama orang tua kita, pastikan keadaan orang tua kita nih, gimana keadaannya di kampung? Gimana? Enak gak? Di rumahnya sembako tersedia gak? Gimana orang-orang tetangganya? Ada semuanya dalam keadaan sehat gak? Tanyain juga kabarnya. Juga di antara cara kita berbakti, kepada orang tua kita yang orang tua kita berjauhan adalah menyambung silaturahmi dengan saudara-saudara yang ada di sini. Jangan lupain nih orang keluarga-keluarga kita yang di sini. Misalnya tadi kayak Ustadz Syam, ada saudara-saudara, teman-teman ibaratnya sahabat-sahabat dari Makassar dan lain sebagainya. Ayo sambung silaturahmi. Kita alhamdulillah di Indonesia ini ada paguyuban biasanya. Ada paguyuban orang-orang Sunda, ada paguyuban orang-orang Makassar, Bugis, ada paguyuban orang Palembang dan lain sebagainya. Ayo temuin saudara-saudara kita kumpul sebagai orang Indonesia yang bersahabat, yang bersatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan orang tua kita, berikan kabar-kabar terbaik bagi mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Jadi Puas ya. jarak ini sebenarnya nggak mempengaruhi. Jarak Apalagi itu zaman tidak sekarang mempengaruhi. teknologi udah Jarak. canggih ya. Ya Bib, ya? LDR. LDR. Oh, LDR. Apa tadi LDR? Lonji Oke, kita lanjut nih. Sekarang waktunya kita membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islami Tinda di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz.
Oke, langsung kita masuk ke pertanyaannya ya, dari gambar yang kado istimewa untuk orang tua nih kita buka. Oke, ini dia. Dari MRSH_2444. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya. Saya punya teman yang ibadahnya bagus banget, tapi sikapnya kepada orang tuanya bisa dibilang tidak terpuji. Bahkan tidak mengakui ayahnya karena pekerjaan ayahnya cuma pemulung. Bagaimana itu Ustadz? Apakah Allah murka padanya padahal ibadahnya tidak pernah tinggal? Syukron. Nah ini Ustadz Syam nih mau izin dijawab nih, silakan. Habib guruku, Habib, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang Allah Subhanahu Wa Taala, serta para anak soleh, solehah yang menaksikan Islam itu indah, yang insya Allah ridho kepada kita karena orang tua ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di ayat yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Maka menyembah Allah, beribadah, itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, sedekah, umroh, haji. Tapi beribadah kepada Allah termasuk patuh akan perintah Allah yang mengatakan bahwasanya setelah engkau tidak menyembah selain Allah, maka berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu. Jadi kalau ada orang yang sholatnya rajin lalu mengaku sebagai hamba Allah tapi dia mendurhakai orang tuanya, berarti dia belum bisa disebut dengan orang yang rajin beribadah. Dia hanya menyelesaikan ibadah, salah satu ibadah saja, yaitu sholat, puasa, yang lainnya. Tapi dia tidak menyelesaikan satu ibadah yang sangat penting, yang selalu disandingkan Allah Subhanahu Wa Taala berdekatan dengan perintah tauhid, perintah tertinggi, yakni perintah berbuat baik terhadap kedua orang tua. Dalam Kitabul Kabair, kitab dosa-dosa besar, Syekh Syamsuddin Al-Zahabi menceritakan tentang satu kisah di masa baginda Nabi SAW. Seorang yang rajin puasa, seorang yang rajin sholat, seorang yang rajin sedekah, seorang yang menjalankan fardu dan sunnah. Namun ternyata tersiksa ketika sakaratul maut. Maka diutuslah utusan baginda Nabi SAW, Ammar, Syuhaib dan Bilal untuk menemuinya. Karena laporan yang datang kepada baginda Nabi SAW, dia adalah Alqamah. Alqamah seorang yang sangat rajin pada saat itu. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kelihatan rajin sekali. Maka Bilal, Ammar dan Syuhaib diutus oleh Rasulullah datang menemuinya. Setibanya di rumahnya, betul apa yang dikeluhkan oleh istrinya kepada baginda Nabi SAW. Suamiku ini ya Rasulullah, orangnya rajin sholat, orangnya rajin puasa. Tapi sekarang lihat keadaannya, dia dalam keadaan tersiksa ketika sakaratul maut. Maka kembalilah Bilal kepada baginda Nabi SAW melaporkan keadaannya. Maka Rasulullah bertanya, apakah kedua orang tuanya masih hidup? Maka berkata di antara mereka, masih ada ya Rasulullah, sudah sangat sepuh. Seorang ibunya, seorang diri hidupnya. Maka tanyakan kepada ibunya, bagaimana amalnya anakmu? Maka dikatakan, anakku rajinnya sholatnya rajin ya Rasulullah, zakatnya rajin, puasanya rajin. Apakah dia ridho kepada Allah? Dia sangat ridho menjalankan perintah Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah engkau ridho padanya? Ditanya oleh Rasulullah ibunya, apakah engkau ridho padanya? Sebenarnya ya Rasulullah, dia setelah menikah, dia lebih mementingkan istrinya dibandingkan aku ya Rasulullah. Saya selalu dibelakangkan ya Rasulullah. Bahkan terkadang aku panggil dia tidak datang. Bahkan terkadang dia lebih mementingkan kepentingan daripada keluarganya dibandingkan aku ibunya yang melahirkannya. Maka aku tidak terlalu ridho kepadanya. Kalau begitu kumpulkan kayu bakar, akan kubakar Alqamah, kata baginda Nabi SAW. Ibunya pun menangis. Kenapa engkau ingin membakarnya? Wahai ibunda, karena siksa Allah, bakarannya Allah lebih kekal dibanding bakaran saya di dunia, maka lebih baik saya bakar sekarang dibandingkan dibakar di akhirat. Maka berkata ibundanya, saya telah ridho kepadanya. Setelah itu barulah Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah sebelum ia meninggal dunia. Masya Allah, ini pelajaran nih buat yang menikah, baru menikah. Betul. Ya. Sama pasangan boleh, pasti harus cinta. Tapi sama orang tua juga nggak boleh berkurang kecintaannya. Ini Masya Allah. Betul. Terima kasih banyak Ustadz Syam atas penjelasannya. Nah sekarang saya mau tanya sama Ustadz Maulana. Ustadz Maulana ini ada teman saya nih. Ya, umurnya sebenarnya sih udah cukup. Dia udah mapan lah, udah mapan. Tapi belum nikah. Lah, kenapa? Gak tahu, saya juga bingung. Saya mau tahu mau nanya sama Ustadz nih. Jadi gini sebenarnya, dia itu lagi nunggu Ustadz Maulana nikah.
Enggak gitu, bercanda Ustaz. Tapi kalau misalnya beneran nggak apa-apa. Dia ini berguru sama Ustaz Maulana dia. Kenapa? Menikahnya telat. Bukan itu juga pertanyaannya, maaf. Iya. Dia tuh pengen membahagiakan orang tuanya dulu. Oh, jadi Pengennya- dia tidak menikah Karena ingin membahagiakan orang tuanya karena dulu. ingin membahagiakan orang tua dulu. Alhasil terus pengen membahagiakan sampai sekarang belum nikah-nikah. Itu boleh nggak kalau gitu? Ada Ada apa maksudnya? pembahasannya juga. Oh, ada pembahasannya. Ada usus pembahasan bagaimana cara yang kita lakukan untuk membuat orang tua bahagia. Ah. Salah satunya adalah Apa tuh? menikah. Menikah. Iya, Ya udah, kita bahas aja sekarang. mau Mau? setelah yang satu. Oh iya kalau gitu. Tetap di Islami Tinda. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Karena ketika anak itu menikah, orang tua pasti bahagia. Subhan